Saudara, pemerintah provinsi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP untuk tahun 2025 sebesar 6,5% sesuai dengan Permenaker nomor 16 tahun 2024. Pejabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengatakan UMP Jakarta tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp5.396.761. Penetapan UMP dilakukan setelah melalui rapat bersama pihak terkait dan telah ditandatangani. UMP berlaku untuk pekerja formal dan buruh dengan masa kerja kurang 1 tahun. UMP DKI Jakarta tahun 2005 dihitung dengan menggunakan formula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud dengan nilai kenaikan sebesar 6,5% sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp5.396.761. Besaran nilai UMP ini berlaku bagi pekerja garis miring buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau uji coba makan bergizi gratis dilakukan di Muhammadiyah Boarding School, Bogor, Jawa Barat. Gibran mengecek program makan bergizi gratis usai mengikuti simulasi bencana gempa bumi. Untuk uji coba makan bergizi gratis kali ini, harga per 1 porsi makan mencapai Rp11.000. Pemerintah melakukan uji coba makan bergizi gratis dengan memperhatikan komposisi dan kandungan gizi setiap 1 porsi. Paketnya 10.000 itu Mas atau 10.000 apa gimana Mas? Berapa? 11. Ya. Antusias siswa-siswi gimana Mas? Ya, hari ini luar biasa sekali. Yang jelas kita akan mengawal terus program-program ini dan yang namanya makan bergizi gratis itu ada juga di pesantren-pesantren. Dan karena ini sudah menjadi kegiatan rutin ya Pak ya, 3 kali sehari ya, mungkin nanti ke depan akan ada sedikit stimulan Pak untuk pondok-pondok. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra yang juga Ketua MPR Ahmad Muzani menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo. Dalam pertemuan keduanya membahas soal isu politik hingga undangan untuk menghadiri Kongres Partai Gerindra. Pertemuan antara Jokowi dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani berlangsung secara tertutup selama 1 jam. Dalam pertemuan keduanya membahas soal kondisi politik dan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo Gibran saat ini. Sementara ditanya soal peluang Jokowi masuk ke Gerindra, Muzani tak banyak berkomentar, tetapi ia menegaskan akan mengundang Jokowi untuk hadir dalam Kongres Partai Gerindra. Pak Jokowi masuk ke Partai Gerindra nggak sih? Beliau merasa bahwa masa kepresidenan beliau selama 10 tahun memberikan pengabdian yang cukup maksimal kepada bangsa dan negara, dan beliau minta agar itu dianggap sebagai sesuatu bakti kepada bangsa dan negara, dan kami paham itu semua. Dan saya mengatakan kepada beliau, Gerindra insya Allah akan kongres pada Februari 2025 yang akan datang. Mengundang Pak? Nanti kami akan sampaikan kepada beliau. Ya, tadi saya dengan Bapak Ketua MPR, sekaligus Bapak Sekjen Partai Gerindra, berbicara mengenai segala hal, tapi yang ringan-ringan ya, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan politik, tapi kita patut bersyukur bahwa kondisi politik dan ekonomi negara kita sangat baik. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan hanya di pemerintahan Presiden Prabowo, Golkar bisa menempatkan 8 kadernya duduk di kabinet pasca reformasi. Bahlil memaparkan soal ini di depan kader Golkar yang mengikuti bimbingan teknis partai tersebut.
Bahlil meminta kader Golkar yang tergabung dalam kabinet saat ini untuk membantu penuh kerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena itu izinkan saya untuk menjadi anggota kabinet kurang lebih sekitar 8 orang menterinya, terutama Bang Ical, karena yang hadir di sini yang mantan ketua Bang Ical. Bang, waktu aku jadi ketua umum berapa menterinya? 5 dia. Oh berarti saya tanya di zaman Pak JK waktu jadi Wapres berapa menteri dari Golkar? Datanya belum lengkap, tapi yang saya dapat informasi adalah sejak pasca reformasi kami ini menterinya Golkar yang paling banyak dalam periode Pak Prabowo sama Pak Gibran. Dan ini adalah sebuah hal yang harus kita syukuri karena ini bagian daripada implementasi doktrin karya-karyaan. Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar Polri makin semangat dan profesional dalam menjalankan tugasnya serta makin berbakti kepada rakyat. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri apel Kasatwil 2024 yang digelar di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Saudara, Presiden mengatakan agar anggota Polri tetap semangat dan profesional dalam menjalankan tugas serta disiplin dan berbakti pada bangsa dan rakyat. Ya, kita berharap polisi semakin semangat, semakin profesional, semakin disiplin, semakin berbakti kepada bangsa dan rakyat. Ya, oke, terima kasih. Presiden Prabowo Subianto kembali berpesan pada jajarannya untuk penghematan anggaran. Arahan tersebut disampaikan Prabowo di Istana Presiden Selasa kemarin. Dalam pidato di acara penyerahan digital daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku alokasi transfer ke daerah, Presiden Prabowo singgung soal efisiensi anggaran untuk berhemat dan mengurangi pemborosan. Presiden menegaskan agar jajaran pemerintah, pusat hingga daerah dapat mengurangi pengeluaran untuk kegiatan seremonial dan aktivitas yang tidak produktif. Seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian, seminar, dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung. Informasi lain, Saudara, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat defisit APBN mencapai 401,8 triliun rupiah hingga November 2024. Namun Menkyu menyebut angka ini masih dalam batas yang tidak mengkhawatirkan. Dalam konferensi pers APBN kita kemarin, ia menjelaskan angka defisit APBN masih lebih rendah dari yang ditetapkan dalam UU APBN 2024 yang dipatok sebesar 522,8 triliun. Sri Mulyani meyakinkan bahwa meski anggaran negara mengalami defisit, keseimbangan primer masih surplus sebesar 47,1 triliun. Meski Menkyu mengakui tekanan dari besarnya belanja negara masih merupakan tantangan besar. Menkyu juga menjelaskan tingkat inflasi Indonesia November 2024 berada di 1,55%, membuat Indonesia berada di urutan negara dengan inflasi terendah di dunia. Jadi juga menggambarkan total postur saat ini 30 November adalah tercatat defisit 401,8 triliun dibandingkan dengan desain APBN 522,8 triliun. Ini masih lebih kecil, yaitu 1,81% dari GDP. Karena di dalam APBN, desain APBN defisitnya adalah 2,29% dari GDP.